Sumayyah disiksa sampai mati, ya Yasir juga gitu. Sampai Rasulullah ngendikan sobron ala Yasir inna mu'idakum al-jannah, sudah kamu sabar, kamu pasti nanti masuk surga. Bilal disiksa, tapi Bilal akhirnya aman karena menangi, diselamatkan Abu Bakar, bahkan menangi futuhat ya. Beliau menangi apa? Fatwa apa? Saya pernah ziarah ke makam Bilal. Akhirnya apa Rasulullah? Ini kalau gini terus yang Islam orang-orang sopan kok repot. Beliau pas jalan-jalan, seperti Umar itu kalau ingin sarapan, atau ingin punya uang, kalau ingin punya bon itu harus tarung. Dan dia petarung yang dulu, jadi kalau tarung itu menangan, uangnya apa? Barokahnya kalau tarung apa? Menangan, dari bulat kan. Akhirnya Nabi mikir, wah kalau yang Islam gini ini cocok. Karena kalau yang sopan-sopan ini kayaknya repot. Walhasil Nabi sebutan doa, Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan Umar. Gak tahu apa bisa diganti a'izzal Islam bi Banser, gak tahu. Karena kalau Banser sopan ya aneh, Banser kok sopan kan ya. Atau pemuda Muhammadiyah kok sopan kan ya jadi aneh. Masa pengawal kok sopan? Monggo nak badhe. Ya gak pantas mantus. Oh, steril kan. Pas pamret sopan Pak Jokowi tidak jadi pidato karena yang salaman apa? Banyak yang minta buku banyak. Singkat cerita betul karena Nabi yang berdoa itu sebagian tarikh menyebut doanya Senin, Kamis sudah masuk, namanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau kamu ya 30 tahun itu saja tidak mesti ya. Akhirnya umat itu Islamnya juga unik. Dia mau mencari Muhammad, masih jangkar, kalau manggil masih jangkar belum Rasulullah. Mana Muhammad? Laqad soba, dia sudah keluar dari agama permanen ya oleh kaum jahiliyah, yaitu agama jahiliyah. Ketemu sama temannya, apa Mar, kamu cari Muhammad, ngapain? Mau saya bunuh karena dia bikin agama baru. Laqad ja'a bidinin muhdas, dia membawa agama baru. Terus kata temannya, kamu ngapain ngurusin Muhammad? Adik kamu itu sudah kata dia, urusin dulu adik kamu. Wah, masa iya? Terus akhirnya nyari Fatimah itu adiknya di rumah iparnya. Ketika datang di situ adiknya pas belajar sama suaminya belajar surat Toha ma anzalna alikal Qur'an apa litasqa illa tazkiratal liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawati aula rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sawu. Mewangi semua. Ini enggak mungkin kalam manusia, kalam seindah ini enggak mungkin kalam manusia. Singkat cerita dia aslinya Islam. Islam ternyari Nabi. Kebetulan Nabi sedang iltafa itu sembunyi di rumahnya Zaid bin Arqam. Ketika Nabi mau masuk, karena dia terkenal preman, kata Hamzah, ya Rasulullah kamu sembunyi. Umar saya ngadapin. Zaid bin Hamzah dia menceritakan imannya. Setelah dia iman, apa yang dilakukan pertama? Itu marani Umayyah Abu Jahal. Awas, ganggu Rasulullah Muhammad bunuh. Wah sudah. Akhirnya yang dulu mengancam-ancam Nabi, mengancam-ancam sahabat selesai karena sekarang gantian diancam umat. Bersamaan dengan itu Allah mengeluarkan khitab fasda' bima tu'mar. Muhammad kamu harus terang-terangan dalam dakwah karena sudah punya backingan bernama Muhammad. Jadi sebetulnya yang dibutuhkan Islam itu ya ada orang yang kayak Abu Bakar, ada orang yang kayak ada kebaikan yang hanya terwakili oleh orang-orang yang kayak Abu Bakar, ada kebaikan yang hanya terwakili orang-orang kayak. Jadi sebetulnya tidak perlu dipertentangkan kita di mana, yang penting itu niatnya baik, diniatin solihah dengan niat yang baik. Jangan kubu-kubunan yang tanpa ilmu. Sebenarnya dalam sejarah itu biasa. Bahkan uniknya dalam sejarah adalah Abu Bakar yang menjadi wali besar karena akhlaknya yang seperti itulah Yinal Janib. Ketika mau meninggal itu menunjuk khalifah yang akhlaknya berlawanan dengan dia, yaitu menunjuk Umar. Kayak apa insafnya Abu Bakar? Karena beliau tahu ada sebagian kebenaran Islam yang nggak terwakili oleh orang sopan. Coba kalau ada penjahat, orang Solo atau orang Jogja, yang sopan-sopan itu, terus ada penjahat, monggo sakar sana. Tapi sebaliknya penerima tamu terus orang Batak, ngangkat penerima tamu dari orang Batak atau orang Madura, tamunya lari. Mau apa kok? Artinya gini loh. Ya kalau ngadepin penjahat mungkin pas orang Madura, kalau menerima tamu pas orang Solo. Ya proporsional saja lah, tidak usah memaksakan. Paham ini dong ya? Clear ya? Ya clear ya? Jadi hidup itu proporsional saja.
Ya coba saja, punya acara keren terus menerima tamunya Madura, Batak, apalagi yang keras-keras. Medan. Nah, sama. Makanya kalau guyonannya itu rumah kebakaran, yang punya rumah itu orang Jogja kan, ngapunten badhe matur, ngapunten sampai. Ini dalam jenengan kebakaran. Padahal nyuwun sewu anek jenengan tesih lebet. Artinya ada momen yang sopan itu tidak boleh, apa? Yang sopan itu kalau ada kebakaran, yang punya rumah baru minum baru enak-enak mau bebas. Itu kalau mau kebakaran harus gitu, mau tidak mau harus tidak sopan kan gitu. Jadi sopan ada maudenya, nggak sopan ya ada maudenya. Sehingga dalam kitab Hayatus Sahabah yang dikarang oleh Syekh Yusuf Al-Kandahlah, yang paling saya kenang adalah beliau menceritakan makalahnya Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengenal Umar ditanya, "Laqad kunta faddun walidul qalbi." Kamu itu pemimpin tapi keras sekali. Kata Umar, "Saya ini berusaha layyinal jannah." Fa wa laqad khasyitu fillah wa laqad khasyitu fil ghillah. Kamu tidak tahu perasaan saya. Saya ini kalau sedang halus ya istighfar sama Allah. Kalau saya sedang tegas juga istighfar sama Allah. Kamu tidak tahu perasaan saya. Itu banyak mufassiru hadal mabadil maqalah yang menafsirkan gini. Dalam makalah yang lemah lembut itu juga ada dosanya. Dalam tegas juga ada dosanya karena manusia tidak pernah sempurna. Saya beri contoh begini, ini analogi yang paling gampang, yang siapapun kalau insaf pasti paham, bukan mungkin paham tapi pasti paham. Misalnya kamu punya keponakan yang sering pacaran, itu punya larangan kalau itu, pokoknya sering maksiat. Kemudian ada Pak D yang zildo, yang golit, yang keras. Pasti ponakannya nggak pernah ke situ, paling dimarahin. Yang satu Pak D yang satu atau Pak Ali yang satu lain aja nih, pacarnya jadak segitu ya nggak apa-apa. Pak Aribasannya rangkul-rangkulan di situ ya nggak apa-apa. Potensinya pasti sama. Yang terlalu lunak akhirnya dianggap melegalkan, ya enggak? Iya. Yang akibatnya dianggap pelegalan. Yang keras karena tidak pernah disowani, akhirnya juga pembiaran, nggak pernah tarbiyah karena keras ini nggak pernah dia bisa menyentuh, berproses membina ponakannya. Natijahnya sama-sama pembiaran ya. Yang keras pembiaran karena nggak pernah sambung. Yang lunak karena dianggap pelegal. Jelas kan? Jelas ya? Begitu juga kondisi kita ngadepi maksiat. Yang terlalu lunak dianggap kayak gak peduli, gak apa-apa. Yang terlalu keras gak berproses tarbiyah, gak ada fabima rahmatin minallahi lintalahum walaupun tafaddal ghalidul qalbi lan faddu minhu. Maka lewat pertemuan ini saya ingin ya Islam itu dibawa secara mudah, secara logis, gak usah berlebihan. Sudah kita ikuti ulama-ulama dulu dengan referensi-referensi dulu. Jadi ini penting sekali karena ayat tentang tegas ya ada, ayat tentang lunak ya ada, semuanya harus proper. Bahkan saya kemarin isi di Jawa Timur itu yang hadir mungkin 10.000. Itu kiainya itu punya pondok unggulan. Saya bilang meskipun beliau punya pondok unggulan, saya sudah pamit. Nanti saya kritik pondok unggulan mohon diterima ya siap. Terus saya bilang begini, pondok unggulan itu ya baik, tapi ya masa orang ngaji misalnya gitu. Misalnya saya bikin pondok unggulan, siswa yang saya terima sudah hafal Quran 10 juz, yang bayar 10 juta. Lalu orang miskin itu mau pondok di mana kalau aturannya seperti itu harus bayar 10 juta? Lalu yang goblok-goblok mau ngaji gimana? Harus hafal 10 juz. Makanya aneh, pabrik-pabrik aneh menerima yang sudah pengalaman kerja. Sudah pengalaman kerja ya tidak ngelamar, sudah punya pekerjaan. Gimana orang nyari kerja yang belum mana saja. Nah, saya kemarin ngaji di UI juga bilang gitu, kampus-kampus itu baik karena bikin standar ini SAG, ini MA, ini dokter bagus. Tapi andaikan semuanya belajar Islam lewat kampus, masa ingin belajar Islam harus kuliah dulu, lalu bangga kalau belajar Islam gimana? Ini barokahnya kiai-kiai yang nggak punya gelar di musola, kadang satunya datang, kadang nggak jelas. Tapi bagus, siapa saja bisa belajar kapan? Coba kalau pendidikan Islam hanya ada di kampus, mau belajar saja harus kuliah. Yang tua-tua nggak bisa belajar. Coba kalau semua lembaga pendidikan itu kayak pondok-pondok besar yang pakai persyaratan, mau ngaji daftar dulu, silakan ke sekretariat. Sudah diselesaikan administrasinya. Maka bergembira kiai musola yang tidak bersertifikasi
konsultan Islam sing on time setiap saat. Ya itu barokah. Apalagi santri-santri yang goblok itu barokahnya luar biasa. Betul. Saya itu punya sekian santri yang dulu teman saya, kelihatannya goblok, ini manfaatnya luar biasa. Cuma dia kagum sama saya karena saya korban jadi konsultannya dia. Dia itu di pedalaman Kalimantan, di tengah hutan. Ya kalau dulu mungkin oleh pemerintah disebut ilegal, tapi dulu. Ya dia nggak nyuri, karena perasaannya orang sana ya milik wilayah, dia ikut orang sana. Terus singkat cerita, orangnya hanya kadang 20. Tanya, dulu nggak ada HP, saya ini hanya 20 orang di tengah hutan, Jumatan enggak? Maka saya bilang menurut fikih Syafi'i tidak wajib kan, hanya 20, tidak 40. Tapi kalau ini duhur ya nggak apa-apa. Enggak, kalau diajak duhur nggak mau, Jumat atau duhuran. Masyarakatnya ya lucu. Oh ya nggak apa-apa, Jumatan, tak carikan madhab. Saya kan kebetulan yang mengkaji al-madhabul arba'a. Singkat cerita begini, natijahnya apa? Kadang kita yang pinter, yang LC, yang doktor, itu dakwah kemudian Nyun Sewu dengan tanda kutip mendapat honor. Sementara yang goblok kadang itu karena nggak ada tanah wakafnya, tanahnya diwakafkan, punya uang diberi. Intinya itu kadang yang goblok menjadi pendiri masjid, kadang yang pinter mendapat bisyarah dari uang kas masjid. Artinya introspeksi saja, meskipun itu halal, soalnya meskipun itu halal, tapi kita introspeksi. Ini pentingnya selalu kita berdoa Rabbana dzalamna anfusana. Lo pernah saya diswani orang juara MTQ terus mendapat umroh, dia bangganya bukan main. Saya ini kiai sering ada, saya bilang gini, kamu umroh saya senang, bagaimanapun ini prestasi karena barokahnya Quran. Tapi kamu juga harus hormat sama kiai musola. Itu ngulang Quran puluhan tahun tidak pernah dapat hadiah. Coba hafal Quran kemudian lanyah dan dapat hadiah umroh, itu kan cara bahasa agamanya manfaatuhu maksuroh. Manfaat umroh itu kan hanya untuk dia. Tapi kiai yang ngulang di musola-musola ngajar 10 tahun, berapa ratus orang yang bisa baca Quran karena dia, tidak ada yang ngasih hadiah umroh. Kira-kira fadilnya, keutamaannya indah utama mana? Ini minterkan orang banyak tanpa hadiah, ini pinter dadakan lewat lomba lagi dapat umroh. Tentu kita tidak mengharamkan itu, kita respect masalah. Tapi kalau mau luhur salah lawan pasti. Karena kalau mau luhur nanti menafikan keistimewaan orang-orang yang istiqomah mengajar. Jadi kita fair saja. Ini juga penting untuk syiar, ya, supaya anak-anak semangat hafalkan. Tapi jangan lupa yang sedang ngajar-ngajar yang nggak jelas tadi, yang muridnya kadang 3, kadang 2, tak tanya Pak ya yang ngaji berapa? 10 Gus, lah yang datang 2 ya biasa gini Gus, kadang 2, kadang 1. Ya seperti di sini di perantauan jamaahnya pasti tidak istiqomah, tak jamin ini. Jadi tidak usah saya tanyakan, itu sudah pasti. Jadi jamaah itu nomor 2, nunggu pas nganggur liburan dan gitu. Jadi saya mohon beragama itu diniatin saja. Ijazah bapak saya ke saya itu yang berulang-ulang, sementing hak gue qalbin salim. Makanya kata Allah, zaman itu illa man atallaha biqalbin salim. Yang selamat di hari mahsyar itu hanya satu orang yang sowan Allah biqalbin dengan hati yang selamat. Hati yang selamat itu melihat kubu lain ya dengan insya, ya melihat yang kunut ya biasa, tidak kunut biasa itu masalah khilafiyah biasa. Dulu itu Imam Abu Hanifah tidak pernah kunut. Jadi tidak kunut itu bukan madzhab Muhammadiyah, madzhabnya Abu Hanifah. Muhammadiyah tidak mujaddid, juga tidak mujtahid. Yang kunut juga bukan madzhab Hasyim, madzhabnya Imam Syafi'i. Dulu ya biasa. Imam Syafi'i itu kalau Jumatan di Masjid Abu Hanifah ya enggak kunut. Ketika ditanya 5 dalam 4 waqat qulta bisunniyati, kenapa kamu tidak kunut padahal kamu berpendapat kunut itu sun? Jawabnya Imam Syafi'i, adaban ma'ahadal imam, saya sungkan sama imam. Padahal Imam Abu Hanifah waktu itu sudah wafat, hanya makamnya. Dulu itu biasa sekali karena apa ya? Karena mereka pandangannya apa? Pandangannya. Ada seorang ulama ditanya, kalau ada orang kawin yang nyuwun sewu hamil di luar nikah, kemudian akhirnya nikah, bagus enggak? Saya ulang lagi, nggak usah aku tertawa, awas kalau tertawa. Ada orang hamil di luar, kemudian dinikahi sama yang hamil, itu bagus enggak? Ada ulama yang bilang bagus lah. Kan kaget ulama yang garis keras. Wah, bilang-bilang dirajam atau dipukulin kayak teko. Kira-kira kan pikirannya gitu, karena suka ngadili orang ya.
Ini ada di kitab Mizan Kubro. Kalau kau nggak percaya lihat di kitab Ikhtilaful A'immah Rahmah. Karena cara berpikir sederhana. Terus dia punya riwayat dari Rasulullah SAW yang ngomentari seperti itu, jawabannya begini. Qad kharaja min sifahin ila nikahin. Saya ulang lagi. Qad kharaja min sifahin ila nikahin. Berarti dua orang itu telah keluar dari tradisi kumpul kebo menjadi tradisi nikah. Misalnya malam ini dia masih kumpul kebo, terus paginya nikah, malamnya lagi kan sudah sah. Artinya apa? Dia keluar dari tradisi sifat, sekarang ke tradisi nikah. Artinya melihatnya masa depan saja, tidak usah lihat masa belakang. Jadi ulama ya ringan saja. Ya ada ulama yang tetap marah. Susah ngopo sih langsung kawin disik-disik, ngapain baru setelah itu kawin? Ya bagus supaya jadi apa ya, supaya jadi pelajaran. Ya monggo saja yang tetap keras supaya apa tanfir, kalau dalam bahasa Arab tanfir, tasna atau takbir, memperburukan yang memang buruk. Tapi yang ini juga bagus, sudah kandung ya sudah, sekarang dia mau tobat ya. Komentarnya saja qad kharaja min sifahin ila. Ini penting saya utarakan, jadi nanti mungkin saya ada 1-2 pertanyaan, 2 saja lah, saya capek karena yang kelas pertanyaan jangan keluar, saya lagi pertanyaan jangan. Terus yang ringan-ringan saja, karena agama ini dibangun dengan keringanan. Tadi yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dan kalau pertanyaannya ekstrim itu nanti rusak. Kata Rasulullah, innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Dulu orang rusak itu karena banyak tanya. Karena nanti kalau Allah ditanya itu mesti tersinggung. Karena apa ya? Orang tanya itu tadi mengkritisi perintah. Sampai tahu kenapa malaikat dimarahin Allah? Gara-gara apa? Tanya. Ya tak ceritani sedikit. Allah kan memaklumatkan ke alam langit. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya putuskan bahwa manusia ini jadi khalifah fil ardi. Malaikat langsung tanya apa? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku. Yang benar saja ya Allah, tolong dievaluasi. Manusia itu kan potensi yang rusak. Yusidu itu fi'il mudhari', berarti mustakbal. Cara terjemahan bebasnya manusia itu berpotensi merusak. Wasfikut dima, dan berpotensi mengalirkan. Betul hanya tanya, tapi artinya kan gini. Ya Allah, kali ini kayaknya enggak pas keputusan kau. Tolonglah dievaluasi. Makanya Allah marah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Menang. Karena tanya ini, makanya syaratnya Nabi itu harus ummi, nggak boleh intelektual jadi Nabi. Bahaya itu. Misalnya intelektual jadi Nabi, kok ketemu malaikat di gua, kenapa di sini, kenapa tidak di mall saja? Jadi repot. Karena semua disoal secara intelektual. Makanya saya syukur sama tidak jadi Nabi dan tidak akan jadi Nabi. Naral inteleknya. Jadi ini penting saya utarakan, karena sekarang itu agama mau dicerdasin, ngajinya agak gelem tapi mau kritis. Itu bahaya betul. Makanya innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masa ini, karena banyak pertanyaan. Ini bahaya betul. Masa Allah dievaluasi? Allah? Makanya saya termasuk gak senang ketika ada sholat gini peregangan apa pernapasan, terus kalau sujud apa, saya tidak senang. Saya senang saya gini, nanti sholat lama-lama fungsinya kayak senam yoga. Gini saja, semua yang diperintahkan Allah pasti ada hikmahnya, saya yakin ada hikmah. Tapi tidak usah hikmah ini jadi tujuan. Kalau nanti jadi tujuan, terus orang bilang gini, itu sholat terus sakit, yang nggak sholat sehat, habis kamu. Ya kan? Tapi kalau ada orang tahu hikmahnya gini untuk apa, narik nafas atau apa yang gini, ya monggo lah sauni-unimu, ya nggak monggo lah seperti itu. Tapi kalau jadi tujuan, jadi ya sudah, yang benar sholat itu apa? Sholat itu bukti ketundukan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasjud wa ta'rif, kalau berani sujud berarti insya Allah dekat sama Allah. Karena itu bentuk tawadhu, bentuk tadzallul, bentuk ubudiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Lalu terus dianalisis ini fungsinya gini, wah repot. Nah nanti kalau ada senam yoga tandingannya lebih efektif. Saya jantungan, sujud kok enggak ngefek, tapi setelah ikut yoga kok ngefek. Saya loh, orang boleh nggak berpendapat sependapat sama saya, tapi kalau nggak sependapat keterlaluan, yakin. Karena dalil saya jelas, yang namanya wasjud ya udah ada di hadis
di Quran wasjud wa tasfu atau sujud dan kamu menjadi enggak ada ya wasjud. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa langsung selesai aja? Ya. Masalah keimanan. Tanya apa lo? Kalau tanya boleh ya. Masalah keimanan tentang qada dan qadar. Oh iya. Kalau qada dan qadar itu kita sudah ditentukan oleh Allah, kenapa masih dimintai bertanggungjawaban nanti di akhirat? Oh iya. Betul. Ya seperti mukadimah saya tadi ya. Jadi ngaji itu harus kafah. Kafah itu artinya komplit. Jadi Nabi dalam banyak hal yang momennya tepat ya menganalisis dengan kodok qadar, tapi dalam banyak hal juga melarang orang membicarakan kodok qadar. Jadi misalnya gini, kamu kadung ditakdir pernah punya dosa dan kamu ingin tobat, maka dosa yang masa lalu anggap saja kodok qadar, terus keinginan tobat itu anggap aturan syariat. Jangan lalu setelah kodok qadar kamu udah berkeinginan tobat. Ini penting saya utarakan karena Nabi itu ngendikan pasti dua kali. Saya jamin di setiap konteks sosial Nabi pasti ngendikan dua kali. Dua kali itu dua solusi. Nabi pernah ngendikan idza dzikral qadar fa'amsik wa idza dzikra ashabi fa'amsik. Jika umatku telah menjustifikasi qada dan qadar fa'amsik, kamu jangan ikut-ikut. Karena nanti akan yang zina enggak apa-apa, saya sudah qada qadar, yang maling ya enggak apa-apa karena sudah qada. Wah bahaya, bisa hancur syariat terus. Tapi ada banyak hal yang Nabi mengisnadkan itu ke qada qadar. Kayak cerita Nabi Musa dan Nabi Adam. Ada kan di hadis Sahih itu jelas. Ini dengerin, ini betul di hadis Sahih. Nabi Musa itu santri Israelnya, memang beliau orang apa? Pertama, semua Nabi kan pasti ngalami diangkat ke alam roh. Nabi loh ya, ada sampean Nabi. Sama tidak usah ambisi begitu, Nabi. Ketika beliau diangkat di alam roh, itu ketemu Nabi Adam. Padahal Nabi Adam kan Abul Basar, tokoh utama ada. Pertama ketemu langsung ngomong gini, anta Adam, kamu betul yang namanya Adam? Ya saya Adam. Antal ladzi akhrajtan nasa minal jannati wa asqaitahum. Siapa hadisnya? Antal ladzi akhrajtan nasa minal jannati wa asqaitahum. Gara-gara kamu orang enggak hidup di surga. Jadi kalau sampai marah gara-gara kamu, saya harus cari uang sampai Korea. Coba kalau kita masih di surga, enggak perlu kerja di mana? Karena semuanya tersediakan, enggak punya istri jelek, semuanya cantik karena bidadari. Gara-gara jenengan kita harus keluar di bumi dan keluar dari surga. Nabi Adam itu karena orang sepuh ya, beliau santai saja. Anta Musa, kamu betul Musa? Ya saya Musa. Anta kalimu, oh ya saya kalimu. Anta Sofio, ya saya. Nabi Adam masih muji-muji kita. Ini pentingnya orang bijak. Jadi kalau sama nanti ngelawan saya tetap bijak insya Allah. Tapi sampai bisa neraka, ngelawan dia itu dosa. Dosa sekali, bukan dosa biasa, sangat dosa. Nabi Musa, Nabi Adam masih anta Sofio, anta kalimu. Bukankah kamu melihat di Taurat bahwa saya akan dosa dan akan dosa saya sudah ditulis 40 tahun sebelum saya dosa? Iya ya Musa. Iya ya Nabi Adam, ya betul. Berarti kamu mengkritik saya. Atalumunani fi amrin qad qadahu. Kamu mengkritik saya, menyalahkan saya dengan sesuatu yang sudah diqada-qadar oleh Allah sebelum saya lakukan. Jadi sudah ditulis sama Allah 40 tahun sebelum saya salah, sudah ditulis skenario-nya nanti Adam akan salah terus keluar dari surga. Memang dari awal Allah skenario seperti itu. Ibarat istri kamu sudah tahu ini kalau miskin setia, kalau sudah kaya nanti pola, itu sudah tahu. Tapi anehnya istri kamu ketika nyata pola kok tidak siap, padahal sebetulnya sudah tahu gitu ya kan. Makanya saya kalau ngaji di mana-mana bilang kelirunya orang Indonesia itu satu, kalau ilmunya terbukti itu tersiksa, itu kelirunya orang ini. Semua cowok tahu nggak? Semua lelaki tahu nggak? Kalau nggak pernah nafkahi diomelin, tahu nggak? Tahu. Tapi ketika itu nyata nggak siap. Harusnya ketika nyata diomelin, alhamdulillah ilmu saya benar. Tapi istri kamu juga gitu. Biasanya wong lanang duwe akeh pola. Terus denger sampai mulai cinta orang lain. Harusnya kan alhamdulillah ilmu saya benar kan. Artinya gini, manusia saja bisa memprediksi. Kan nggak mungkin kita nyifati Allah. Allah nggak tahu Nabi Adam salah sebelum nyata-nyata salah. Tentu itu tidak mungkin. Nah, mananya qada qadar kira-kira gitu. Allah itu tahu apa yang akan terjadi.
Tapi tetap saja ini nggak boleh dipakai justifikasi untuk maksiat. Makanya jelas aturan Quran, saya mohon kamu nggak boleh salah. Ini nanti saya baca, saya hafal tapi ini biar tahu ayatnya. Itu ayatnya kan ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima. Jadi apa yang mengenai kamu di bumi maupun ada pada diri kamu, anggap saja itu, yakini saja sebagai kodok, supaya kamu tidak putus asa apa yang sudah terlewatkan dan tidak bangga dengan apa yang kamu sudah. Misalnya saya ini kan termasuk kiai keren, misalnya, itu saya tidak pernah bangga karena memang ditulis kalau suatu saat Gus Baha itu keren. Jadi bangganya di mana? Kan sesuai skena. Jadi untuk menghilangkan ujub bangga itu dengan cara iman sama kodok. Terus likailah tak soal wafatakum, kamu tidak perlu putus asa dengan apa yang sudah kelewat. Misalnya masa lalu kamu ya tadi diusir istri, suami, macam-macam lah, utangnya banyak, sudah bangkit saja, sudah takdir. Jadi mungkin ada yang mencarikan, coba dicarikan, mungkin di surat takdir atau apa yang tadi dicari ayatnya. Pokoknya ayatnya tadi apa? Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likaila taksau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima. Jadi kodok-kodok ditulis supaya kamu tidak putus asa menyesali apa yang sudah lewat dan bangga kumoluhur terhadap apa yang kamu dapat. Jadi misalnya Pak Jokowi jadi presiden, untuk menghilangkan ujub ya, memang sudah ditulis kalau akan jadi ya biasa saja sesuai skenario. Nah, ya sama seperti sampai suatu saat tua, terus untukmu coplok, terus dedek kepleset tigo. Soalnya sama saja. Zaman kamu muda juga sudah tahu kalau nanti akan seperti itu. Jadi kalau itu terjadi, ya sudah, memang akan seperti itu. Jadi ringan saja. Ini pentingnya ngaji. Jadi sesuatu itu mudah sekali kalau dianalisis dengan dengan ya cukup ya. Satu lagi aja. Kalau nggak salah itu surat hadid. Biar ditahukan suratnya. Diumumkan siapa? Surat apa? Hadid 22. Hadid 22 ya. Hadid 22. Ya, Mas. Berdiri aja nggak apa-apa. Oh enggak. Oh ya nggak apa-apa gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebuah kesempatan bisa ketemu sama Kiai pada malam ini. Ya. Sebenarnya saya baru kenal Kiai itu 3 minggu yang lalu lewat YouTube. Ya. Ada yang kirim di FB saya, walaupun dengan komentar yang agak miring lah. Iya. Kalau nggak salah waktu itu Pak Kiai membahas masalah perang Handad, yang mengatakan bahwa Nabi itu waktu itu santai saja, tidak tahu apa-apa, tapi Salman dia menyampaikan ini. Terus komentarnya netizen tapi pertanyaan saya itu bukan itu Pak. Gimana? Pertanyaan saya itu saya tertarik kenapa cara pasang sokoknya itu ada putih. Iya. Sebenarnya hal umum. Saya bukan ahli Al-Quran, tapi ada ayat yang mengatakan bahwa sampaikanlah dari aku meskipun satu ayat itu walaupun itu cuma satu ayat dari aku balihu anni walau ayat. Yang itu menurut saya menjadi dengan dunia medsos saat ini orang yang betul-betul mungkin bukan cuma sekedar satu ayat, cuma satu kata itu di broadcast yang mungkin memacu perdebatan. Makanya ini begini, namanya siapa? Sulaiman. Begini saja, ini saya jawab. Tapi ini ringan, sama relax saja saya. Jadi memang tradisi ulama sama masyarakat itu beda. Jadi kalau Nabi dikatakan tidak tahu dalam konteks tertentu itu malah madh itu memuji. Karena tadi syaratnya Nabi harus umi itu kan keibu-ibuan. Jadi kalau Nabi tahu itu nanti seakan-akan dia itu dikawal oleh ilmunya, padahal Nabi itu dikawal oleh nubuwah. Ini bedanya Nabi sama ndak. Jadi Nabi di Quran itu biasa ada kata makun tatadri mal kitabu wala
iman. Terjemahnya kan kamu tidak tahu. Kanjeng Nabi biasa didhawuhi Allah ma kunta tadri mal kitab wal iman. Kamu itu tidak tahu apa itu kitab. Tapi itu sifat madh. Sifat apa? Madh. Madh itu memuji. Kenapa itu jadi pujian? Karena Nabi kalau sudah tahu urusan sesuatu nanti jadi ilmu tandingan menandingi wahyu. Lah mungkin netizen nyuwun sewu, bukannya ngeritik, bukannya apa, mungkin nggak paham tradisi ulama itu. Jadi kalau ulama bilang Nabi itu tidak tahu, itu bukan sifat dzat tapi sifat madh, memuji. Di Quran banyak kalimat ma kunta tadri mal kitab walal iman. Makanya Nabi ketika disuruh baca Iqra ya Muhammad, jawabnya gimana? Saya tidak bisa baca. Tapi bukan sifat buruk, justru bagus. Kalau Nabi bisa baca, ilmunya nanti dikira beliau belajar dari buku-buku, dan itu dia jadi Nabi. Wah, itu memang bacanya banyak. Clear ya ini ya, supaya nggak salah paham. Jadi dikatakan tidak tahu kalau Nabi itu bagus, madh. Nggak bisa baca juga madh, sifat pujian. Kalau kamu nggak bisa baca, buruk sekali. Itu jelas. Ya kan, tahu semua kan, ketika Nabi disuruh baca bilang apa? Saya tidak bisa baca, tapi itu bagus. Karena semuanya biar karena wah. Ya, soal gaya kaji saya ini Islam khas ya, khas. Nah, yang ini yang penting, yang pertanyaan sampean terakhir balighu anni walau aja. Memang ini semenjak dunia medsos memang dengan tanda kutip agak kecelakaan mengutip kutipan tokoh atau apa hanya sepotong-potong, itu bahaya. Bahayanya begini, itu bukan hanya karena yang ngendikan tokoh. Meskipun Quran kalau wakafnya salah itu ya bahaya. Coba misalnya begini, ada orang wakaf di depan orang yang paham bahasa Arab. Inna Allaha la yastahi, terus wakaf ya, terjemahnya gimana? Allah tidak punya rasa malu. Sehingga di ilmu Quran itu diaturkan ada wakaf yang haram, yaitu wakaf yang rusak makna. Harus diteruskan Inna Allaha la yastahi ayyadriba mathalam ma ba'u. Allah tidak malu bikin perumpamaan sekecil apapun makhluk itu. Misalnya membuat perumpamaan dengan coba kalau bacanya satu ayat terpotong, Inna Allaha la yastahi, Allah tidak malu. Bayangkan didengar orang yang paham bahasa Arab. Jadi problem kita adalah kadang untuk kiai-kiai ya gitu. Jadi apa ya tadi, belum mendengarin kompletnya kaji. Jadi kalau ada ulama bilang Nabi tidak tahu, itu sebenarnya madh itu ngelem karena memang begitu. Makanya Allah bilang ma kunta tadri mal kitab walal iman. Muhammad, kamu tidak tahu apa yang mananya kitab, mananya iman. Tapi nggak tahu ini untuk Nabi kelebihan, karena kalau Nabi tahu dulu berarti ilmunya sebagian diserap dari Taurat dan Injil, dari yang macam-macam. Makanya dulu orang kafir kalau ngeritik Nabi kan walaqad na'lamu annahu yaquluna inna ma yu'allimuhu basar. Muhammad pinter macam pernah belajar. Terus Allah menjawab Muhammad itu nggak pernah belajar, bahkan baca saja tidak. Jadi kalau Nabi dikatakan nggak bisa baca, nggak tahu, itu madh. Saya ulang lagi, untuk Nabi itu madh. Sehingga semua yang dilakukan Nabi in huwa illa wahyun yuha, semua hanya berdasar wahyu. Ini bedanya Nabi dengan selain Nabi. Makanya Nabi itu nggak pernah baca, nggak boleh memang. Karena tadi pasti ini jadi ilmu tandingan. Itu bahaya kalau untuk Nabi, supaya semuanya orisinil dari Allah. Nabi itu sama Allah dikosongkan, semuanya kosong. Terus semuanya dari ilmu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas. Jadi balighu anni walau ayat itu saya mohon, maksudnya itu ayat itu bukan ayat satu Quran potongan, enggak. Ayat yang muhkamah, yang utuh. Tapi kalau satu potongan ya enggak boleh. Tadi misalnya dipotong apa inna Allaha la yastahi. Makanya di bab ilmu tajwid kan diterangkan wa ba'da tajwidi kalil hurufi la budda min ma'rifatil hurufi. Setelah kamu tahu tajwid ikhfa idzar idgham, kamu harus mengenal ilmu waqaf. Karena sekali salah waqaf itu ya gitu masalahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini MC-nya. Oh, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ij'alna mutawakkilina mutaqabbilina mutarabbina ya Allah wa ij'alna mimman nasara dinaka fi ayyamin Allah wa ammir ya Allah biladaka wa bilad Syria wa jami'a biladika ya Allah ma'murina bit taqwa ma'murina bis sidq
waj'alna ya Allah mimman yakhdumu masjidaka wa yu'amiru masajidaka wa yu'amiru hadati wa yu'li kalimatakal ulya ya Allah waj'alna ya Allah mimman sabbahaka wa hamdaka wa kabbaraka wa wahdaka ya Allah waj'alna mimman syarraka talaban ridhoka wa ilaan di kalimatikal ulya ya Allah inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma ya inna nas'aluka rahmatan tahdi biha qalbi wa taruddu biha syasi wa taruddu biha fitana anna ya Allah wadfa'na al-afat wal balaya ya Allah amin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah sallallahu alaihi wasallam subhanallahi wa bihamdihi amin